Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kembali kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Tentunya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Ternama, Terpuji dan terhormat bagi Tuhan. Menjadi ternama, terpuji dan terhormat itu adalah keinginan semua orang. Karena itu kita perlu belajar apa sih rahasianya sehingga menjadi terkenal, menjadi terpuji bagi Tuhan. Kita akan lihat di dalam Yeremia 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu, pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Ayat yang ke-7, maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongak-bungaan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ikat pinggang yang menjadi lapuk ini menggambarkan ada bangsa Israel yang tidak taat dengan Tuhan. Mereka memakai pikiran mereka sendiri sehingga mereka menyembah Allah lain. Karena itu Tuhan Yesus marah dan Tuhan Allah marah dan dia mengatakan bahwa bangsa ini ada bangsa yang jahat, yang tidak bisa berguna buat Tuhan. Padahal Tuhan pengen ketika bangsa Israel ini melekat dengan Tuhan, bangsa ini akan menjadi ternama, menjadi bangsa yang terpuji, menjadi terhormat bagi Tuhan. Tapi mereka tidak mau taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita jangan seperti ikat pinggang yang lapuk, bangsa yang tidak taat. Tapi biarlah kita menjadi bangsa yang taat, yang takut akan Tuhan, yang melekat di pinggangnya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-4, 5 dan 7. Di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Inilah janji Tuhan, biarlah kita melekat di pinggang Tuhan agar kita menjadi orang yang terhormat bagi Tuhan, dan kita akan diberkati karena firman Tuhan mengatakan, mintalah apapun yang kau minta maka kamu akan menerimanya. Inilah janji Tuhan, biarlah kita makin melekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema buat setiap kami, agar kami menjadi ikat pinggang yang dapat berguna buat Tuhan, yang menjadi pokok anggur. Engkaulah pokok anggur kami, dan kami adalah ranting-rantingnya, sehingga kami dapat berbuah karena kami melekat erat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.